Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Mebupalah dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 19219134. Nah, di sini saya akan sedikit mengurai dan menganalisis dari konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada prinsip-prinsip dari perkembangan kurikulum. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Yang keempat, ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Dan yang terakhir, ada model-model pengembangan kurikulum. Langsung yang pertama, ada prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum. Dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin, menyebutkan ada 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, yang kelima ada prinsip efektivitas, yang keenam ada prinsip berorientasi pada tujuan, yang ketujuh ada prinsip keterpaduan, dan yang terakhir ada prinsip mutu. Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar atau acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama ada perguruan tinggi, yang kedua ada masyarakat, yang ketiga sistem nilai, yang keempat fisiologis, psikologis, sosial budaya, politik, pembangunan negara dan perkembangan dunia, ilmu dan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Dan yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta kemungkinan tercapainya hasil yang optimal, tapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model pendidikan mana yang digunakan. Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya terrealisasi berbeda dengan desentralisasi. Model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial. Sekurang-kurangnya dikenal ada 8 model pengembangan kurikulum, yaitu the administrative model, the grassroots model, BISAM system, Tabas inverted model, the demonstration model, Roger interpersonal relation model, the systematic action research model, dan yang terakhir emerging technical model. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.